kasus Jessica dan ini apple to apple dengan ibaratnya beberapa tahun akhirnya terungkap lagi bisa bilang semua gitu. karena film, Bang. Ya, kalau dengan cerita yang sekarang ini kan menjadi kelihatan berbeda kan. Cuma di sini keuntungannya ada otopsi. Dan otopsi tidak bersesuaian dengan dakwaan. Ya kan, di otopsi kan tidak ada luka yang merupakan tusukan dari samurai itu. Tetapi di dalam dakwaannya saya baca tadi itu ada 2 orang melakukan tusukan-tusukan kepada korban. Nah, kalau ada tusukan dengan samurai pasti di dalam otopsi itu ada. Dari sini nggak ada. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa hal ini nggak pernah terungkap gitu. Ya tentunya kan harus bersesuaian, itu fakta yang tidak bisa, itu namanya kan saksi apa itu? Saksi kunci nih, otopsi ini kan. Kan itu menjelaskan peristiwa sebenarnya kan gitu. Bisa bilang hasil otopsi ada yang ditutupi dari pihak oknum. Enggak, bukan ditutupi, cuma tidak diungkapkan dan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Karena ada. Otopsinya ada. Saya baca di situ luka memar, benturan dan sebagainya. Tapi nggak ada tusukan yang signifikan ke dalam tubuh. Ya, terutama Egi itu. Nggak ada. Eki namanya. Tidak ada tusukan. Nah, kalau nggak ada tusukan, lantas siapa yang ditusuk oleh para pelaku ini? Padahal pakai samurai loh istilahnya dipakai di situ kan. Pakai samurai, kalau samurai kan panjang banget gitu loh. Nah, itu yang menjadi perhatian gitu ya. Sehingga mungkin mudah-mudahan ya kita tidak mau di sini mencari-cari salah polisi dan sebagainya, enggak. Saya selalu berpikir bagaimana caranya klien ini, korban apa yang dituduh pelaku ini bisa bebas kalau dia tidak melakukan itu. Soal bagaimana apa yang dilakukan polisi itu adalah bagian daripada Kapolri yang harus membereskan itu, bukan urusan kita gitu. Bang, bisa dibilang kepolisian atau Kapolri ada tekanan bagi mereka karena 8 tahun. Saya tidak tahu karena saya terus terang aja baru ketemu dengan si Titin ini kan. Saya belum tahu persis. Saya hanya baca sebagian. Tapi saya meyakini bahwa dari dakwaan yang saya baca tadi itu, dari peristiwa awal saja ya, saya katakan itu ada 11 yang didakwa melakukan suatu perbuatan. 11 orang ini mempunyai peran masing-masing. Di antaranya Dani dan Andi mempunyai peran untuk membawa mayat Eki atau dan Vina salah satu ya, 4 orang membawa ya. Dani, Andi, Rivaldi sama Peggy. 4 orang inilah yang membawa, 2 orang membawa si Eki, 2 orang membawa Vina dari tempat kejadian ke jembatan ke flyover. Nah, sekarang Andi dan Dani dikatakan fiktif gitu loh. Nah, kalau Dani ini fiktif, saya kan wajar menduga, berarti dugaan saya, kesimpulan saya bahwa peristiwa dibawanya si korban ini ke flyover itu tidak ada. Ya kan, padahal skenario-nya adalah setelah dibunuh dibawa ke flyover. Nah, pertanyaan saya, siapa yang membawa dia ke flyover? Kalau Dani dan Andi itu adalah fiktif. Nah, kalau begitu berarti ada kemungkinan cerita ini pun fiktif juga. Bang, dari cerita, abang dari cerita ya kan. Dan BAP mungkin ada menaruh kecurigaan terhadap apa sih, Pak? Ya harus curiga dong, dengan melihat dakwaan ini kan udah pasti curiga dong kita dong. Saya seorang boleh katakan belajar hukum, tentunya kan selalu kita lihat begitu kan. Ada peran itu bersama-sama kok gitu. Tapi Mas juga pernah ngobrol dengan Presiden off the record, gimana awal sempat ngobrol? Iya, Titin sendiri dia menjelaskan banyak hal kepada kita, bahwa saya tanya, Titin, kamu yakin nggak kasus ini? Dia sendiri merasa yakin bahwa dia ini tidak bersalah. Dan dari dulu katanya dia juga sudah mengajukan ke Komnas HAM. Jadi ya sampai sekarang belum ada. Jadi saya juga kepada Komnas HAM, saya mau tanya di mana ini Pak Komnas HAM-nya? Ya, saya dengar juga Komnas HAM sudah datang kemarin. Lantas apa follow up-nya? Dulu menurut Ibu Titin sudah datang 2016 ke Komnas HAM. Sekarang Komnas HAM datang juga katanya bertemu dengan mereka. Lantas di mana nih Pak Komnas HAM? Ini kan sudah jelas pelanggaran hak asasi manusia ini kalau seperti ini kan. Nah, kalau bisa Komnas HAM, mari kita bersama-sama ungkap kasus ini dengan baik. Bang, kalau melihat Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap, abang melihatnya itu
pelakunya benar atau enggak? Benar. Karena kan kontroversi nih Bang, banyak yang banyak apa petunjuk-petunjuk yang artinya bukan dia tuh pelakunya tapi dia yang ditangkap. Abang melihatnya seperti apa nih? Analisa Saya Abang? untuk Peggy terus terang aja saya belum berani kasih pendapat ya, karena terus terang aja saya belum bertemu dengan Peggy, ya kan? Kalaulah saya sudah bertemu dengan para pelaku yang lain, baru kita bisa memberikan alasan itu. Kuncinya kan begini, ada 11 yang didakwa, 2 sudah dikatakan fiktif, tinggal berarti 9, ya kan? Tinggal 9, diantaranya Peggy. Nah sekarang 8 ini ceritanya kayak apa? Nah kalau 8 orang ini mengatakan Peggy nggak ikut, ya nggak mungkin lagi dong Peggy kena. Pertanyaannya sekali, bagaimana supaya kita bisa dapatkan keterangan yang benar dari yang 8 orang ini?